Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayrin Nuranisa dengan NPM 182151042 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Siliwangi. Dengan mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dari kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Di sini saya akan menyeminarkan proposal kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis ditinjau dari gaya belajar. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Kurikulum 2013 mengupayakan peningkatan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan mampu menghadapi kehidupan pada masa yang akan datang. Pengembangan kurikulum ini itu masih mengupayakan agar siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif yang dapat dikembangkan melalui pendidikan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, karena masalah yang dihadapi ini itu lebih kompleks dan juga rumit. Nah, dalam mencapai tujuan pendidikan itu, diperlukan kurikulum dan juga pembelajaran di kelas yang dapat memfasilitasi pengembangan generasi bangsa. Aspek kreatif masih menjadi salah satu aspek yang perlu dikembangkan di dalam pembelajaran. Nah, kemampuan berpikir kreatif ini itu perlu dikembangkan gitu ya kepada peserta didik karena itu memiliki banyak manfaat di antaranya yaitu berpikir kreatif dapat mewujudkan dirinya karena perwujudan diri merupakan kebutuhan pokok di dalam hidup manusia. Nah, Maslow ini menekankan gitu ya dalam penyelidikan sistem kebutuhan manusia. Aspek kemampuan berpikir kreatif yang tinggi itu merupakan manifestasi dari manusia yang berfungsi sepenuhnya dalam perwujudan dirinya. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik di SMP Negeri Raja Polah, itu misalnya. Kemudian, bagaimana gaya belajar peserta didik di SMP Negeri Raja Polah. Kemudian, bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar. Nah, itu merupakan rumusan masalah. Kemudian untuk definisi operasionalnya itu ada 4. Yang pertama, analisis. Nah, analisis itu sendiri yaitu penyelidikan suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan sebagainya. Itu untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaraannya, dan sebagainya. Selanjutnya, yang dimaksud analisis dalam penelitian ini, itu analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 7. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir kreatif matematis. Pengertian dari kemampuan berpikir kreatif ini adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah itu dengan banyak ide ataupun cara. Nah, untuk menghasilkan gagasan yang bermacam-macam, kemudian dapat menciptakan cara yang baru dan tidak ada persamaan dengan yang lain, serta mampu mengembangkan suatu ide. Yang ketiga, gaya belajar. Nah, gaya belajar ini adalah cara seseorang mempelajari informasi baru. Cara belajar yang dimaksud yaitu bagaimana seseorang itu dapat menyerap, kemudian mengolah, dan menyampaikan informasi baru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, itu ada materi segitiga dan juga segi empat. Nah, itu merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di kelas 7 semester genap berdasarkan kurikulum dari 2013. Adapun pokok bahasan segitiga dan juga segi empat pada penelitian ini gitu ya, hanya dibatasi pada subbab luas dan keliling dari segitiga dan juga segi empat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ini terdapat 3 tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis pada peserta didik di SMP Negeri Raja Polah, kemudian untuk mengetahui gaya belajar peserta didik di SMP Negeri Raja Polah, kemudian untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis
peserta didik ditinjau dari gaya belajar matematika. Kemudian ini terdapat manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai manfaat teoritis terlebih dahulu. Nah, secara umum hasil penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan sumbangan gitu ya kepada pembelajaran matematika, utamanya pada peningkatan mutu ilmu matematika. Penelitian ini memperlengkap proses pembelajaran sebagai sarana untuk menumbuhkan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya yang kedua itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi menjadi 4. Ada manfaat bagi sekolah, manfaat bagi guru, manfaat bagi peserta didik, juga manfaat bagi peneliti lanjutan. Manfaat praktis bagi sekolah yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Untuk manfaat bagi guru itu terdapat 3 ya, nanti saya cantumkan di proposal dan kalian atau teman-teman bisa baca sendiri. Itu ada manfaat bagi peserta didik, juga manfaat bagi peneliti lanjutan. Selanjutnya, ada landasan teoritis. Ini ada kajian teori 6.1-nya. Yang pertama, di sini saya membahas kemampuan berpikir kreatif matematisnya terlebih dahulu. Nah, ini langsung ke kesimpulan saja. Nah, kesimpulan dari beberapa pengertian para ahli gitu ya, yang sudah disampaikan di proposal, bahwasanya kemampuan berpikir kreatif matematis ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman juga berpikir gitu ya, agar lebih luas dengan mengembangkan ide untuk memecahkan masalah matematika sehingga dapat memberikan banyak cara ataupun kemungkinan jawaban dalam pemecahan masalahnya. Kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai kemampuan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah matematika yang meliputi komponen-komponen di antaranya kelancaran, fleksibilitas, elaborasi, dan keaslian, ataupun disebut juga dengan orisin. Selanjutnya, kajian teori yang kedua yaitu mengenai gaya belajar. Dari beberapa definisi gaya belajar gitu ya dapat disimpulkan ini yang saya lihat dari proposal bahwa gaya belajar itu cara yang digunakan seseorang dalam proses belajar yang meliputi bagaimana seseorang itu menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang didapatkan sehingga pelajaran itu dapat dipahami dan juga berjalan secara efektif. Gaya belajar itu merupakan kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Kebiasaan belajar yang dianggap paling disukai dan nyaman digunakan ketika menerima, menyerap, memproses, dan mengolah pembelajaran ataupun informasi yang diterima oleh siswa, yang menjadikan siswa itu mudah mengingatnya dalam memori otaknya. Selanjutnya, ada kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari gaya belajar. Kemampuan berpikir kreatif merupakan bagian terpenting gitu ya, dan merupakan kunci dari pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika, itu selayaknya kemampuan berpikir kreatif siswa itu harus dikembangkan gitu ya. Kemampuan berpikir kreatif matematis ini itu merupakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan berpikir lebih luas dan juga mengembangkan ide untuk memecahkan suatu masalah matematika sehingga dapat memberikan banyak cara ataupun kemungkinan jawaban dalam pemecahan masalahnya. Selanjutnya, ini ada materi segitiga dan juga segi 4. Ada kompetensi dasarnya dan juga indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, ini ada 3.15 untuk kompetensi dasarnya. Menentukan rumus untuk menentukan keliling dan luas segi 4, yaitu persegi panjang, belah ketupat, kejar kencang, trapesium, dan layang-layang, dan juga segitiga. Itu ada IVK-nya, 3.15.1, itu menentukan rumus keliling persegi panjang, trapesium, jejar genjang, belah ketupat, dan juga layang-layang. Namun di dalam proposal ini saya
dibatasi gitu ya, hanya persegi dan segitiga saja. Kemudian di 3.15.2 itu menentukan rumus luas persegi, segi panjang, trapesium, jejar genjang, belah ketupat, dan juga layang-layang. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar 4.14, yaitu menyelesaikan suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan menentukan unsur-unsur bangun datar segi 4 dan juga segitiga. Untuk IPK-nya itu sendiri, 4.14.1 itu menyelesaikan suatu masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan menggunakan sifat-sifat segi 4 dan juga segitiga. Selanjutnya, IPK 4.14.2 itu menerapkan konsep keliling dan luas segi 4 dan juga segitiga untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai hasil penelitian yang relevan. Nah, penelitian ini yang dilakukan oleh Anggi Rasnawati, Windy Rahmawati, Padilah Akbar, dan Hari Dwi Putri tahun 2019. Itu dengan judul analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi segitiga dan segi 4 di Kota Cimahi. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis siswa di SMK di Kota Cimahi pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel masih rendah, di mana hanya 39% saja jawaban siswa yang mencapai skor maksimum, di mana persentase pada indikator keluasan itu 48%, indikator kelancaran yaitu 36%, indikator keaslian yaitu 22%, dan persentase yang paling rendah yaitu pada indikator elaborasi yaitu 3%. Pada soal indikator elaborasi siswa tidak mampu menjawab. Itu hasil penelitian yang pertama. Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ardianik pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Proses Berpikir Kreatif Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika, yaitu open-ended ditinjau dari gaya belajar siswa. Nah, ini tujuan penelitian ini yaitu mengeksplorasi dan mendeskripsikan proses berpikir kreatif dengan gaya belajar auditori berdasarkan tahapan Wallace dalam memecahkan masalah matematika open-ended. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa bergaya belajar auditori belum menunjukkan adanya karakteristik berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Hal ini terlihat pada tahap inkubasi, iluminasi, dan verifikasi tidak mampu memenuhi semua indikator proses berpikir kreatif. Tapi itu lebih memunculkan indikator proses berpikir kreatif pada tahap persiapan, walaupun tidak dapat menjelaskan apa yang ditanyakan pada soal dengan menggunakan bahasannya sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kerangka teoritis. Kurikulum 2004 pada mata pelajaran matematika itu mengisyaratkan pentingnya kreativitas siswa, kemudian berpikir kreatif maupun aktivitas kreatif. Kurikulum tingkat satuan pendidikan itu mengisyaratkan agar tiap pembelajaran matematika di sekolah itu dimulai dengan memberikan soal-soal kontekstual dengan solusi atau strategi penyelesaiannya itu tidak tunggal. Tapi pada umumnya guru hanya memberikan permasalahan rutin yang bersifat tertutup yang memiliki jawaban atau cara penyelesaian tunggal, dan kebanyakan siswa mengerjakan tugas atau latihan soal yang tidak jauh berbeda dengan cara yang diajarkan oleh guru. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas dan produktivitas berpikirnya. Selanjutnya, kemampuan berpikir kreatif matematis ini perlu dikembangkan gitu ya, karena dapat memberikan manfaat yang sangat luas terhadap kehidupan siswa. Contohnya itu yaitu dengan memahami dan mengaplikasikan materi matematika itu pada kehidupan sehari-harinya. Siswa yang kreatif cenderung dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan senantiasa memiliki pemikiran yang lebih mendalam terhadap suatu situasi dan masalah yang
mereka temukan. Selanjutnya, ini ada fokus penelitian. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini yaitu yang pertama, kemampuan peserta didik pada setiap tahapan berpikir kreatif matematis, kemudian kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar pada materi segitiga dan juga segi 4. Prosedur penelitian. Nah, di dalam penelitian ini yang pertama yaitu dijelaskan mengenai metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang deskriptif yang nantinya dapat dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Jadi tidak diutamakan angka-angka statistik. Selanjutnya, yang kedua, sumber data penelitian. Dan dikarenakan peneliti dilakukan pada saat pandemi COVID-19, maka pencarian sumber data utama ini melalui internet seperti buku, jurnal, artikel, e-book, dan juga lainnya. Sumber data melalui internet dijadikan sebagai sumber utama untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar. Selain itu, pendapat dari beberapa ahli yang terdapat pada jurnal, artikel, ataupun e-book dijadikan sebagai sumber tambahan untuk memvalidasi data yang dihasilkan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan angket, tes, dan juga wawancara. Nah, pengertian angket atau kuesioner itu sendiri merupakan teknik untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Ini menurut Sugiono pada tahun 2014 di halaman 142. Kemudian teknik tes ini meliputi tes lisan, kemudian tes tertulis, dan tes perbuatan. Tes lisan itu berbentuk pertanyaan lisan di kelas yang dilaksanakan pada saat pembelajaran di kelas berlangsung atau di akhir pembelajaran. Selanjutnya, dengan menggunakan teknik wawancara itu dilaksanakan pada saat penelitian pendahuluan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui potensi dan masalah yang berhubungan dengan kondisi dan membaca pemahaman para siswa. Selanjutnya, instrumen penelitian. Nah, ini menurut Suguyono pada tahun 2016 di halaman bukunya 59, dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Sehingga instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, karena dalam penelitian kualitatif pada awal permasalahan itu belum jelas dan juga pasti. Selain itu, peneliti menggunakan instrumen lainnya berupa lembar soal dan garis besar dari pertanyaan wawancara. Hal tersebut digunakan sebagai pendukung dalam pengumpulan data pada saat penelitian. Itu merupakan instrumen penelitian yang digunakan. Selanjutnya, yang kelima ada teknik analisis data. Ini menurut Bogdan dan juga Bikren dalam Leong. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan analisis setelah data terkumpul dilakukan setelah tahap bertahap. Yang keenam, ini ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 minggu, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Penelitian dimulai pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan hari Rabu, tanggal 22 Mei 2021. Penelitian dilakukan di Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, di Jawa Barat. Objek penelitian yaitu peserta didik di SMP kelas 7 di SMP Negeri 1 Raja Polah.
Mungkin itu saja proposal yang dapat saya sampaikan gitu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari tutur kata atau kesalahan pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.